Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini saya masih bisa share lagi kegiatan saya di rumah kayu ini yang saya awali ini di pagi hari, tapi ini pagi hari kemarin ya teman-teman. Saya setrikaan saya itu udah menumpuk sekali ya teman-teman. Setelah anak saya dirawat kemarin, jadi pakaian itu nggak ada yang nyetrika. Saya sibuknya di rumah sakit gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai baju yang ada aja. Sebab saya nggak mungkin ninggalin anak saya lama-lama di sana ya teman-teman. Yang jelas saat anak saya dirawat itu harus saya ada di sana 24 jam gitu ya teman-teman. Tapi saya mandinya tetap di rumah. Saya nggak paham ya kalau mandi di rumah sakit gitu, kecuali kalau rumah sakitnya itu jauh dari rumah saya. Ini kan rumah sakitnya ada sekitar 15 menit dari rumah saya ya teman-teman. Jadi saya bisa mandi, pulang ke rumah dulu. Terus yang jagain adik Saka di sana ada adik-adik saya ya teman-teman ya. Sebab kan adik saya yang satunya lagi anaknya kan juga dirawat di sebelah anak saya itu. Jadi saya bisa nitip anak saya sama dia juga. Walaupun dia suami istri di sana ya teman-teman. Kalau saya Pak Su waktu itu lagi sibuk di rumah ya teman-teman. Saya kan nggak apa-apa di sana karena sudah ada adik saya. Kalau rame-rame di sana nanti takutnya Kak Berli ikut gitu ya. Kak Berli harus di rumah sebab itu di ruang anak. Di ruang anak itu kan banyak yang demam ya teman-teman, makanya ayahnya nemani Kak Berli di rumah sambil bersih-bersih, sambil nyuci ya teman-teman. Pak Su yang gantikan aktivitas saya di rumah saat adik Saka sakit kemarin. Kalau saya sakit juga Pak Su yang gantikan peran saya di rumah ya teman-teman. Alhamdulillah Pak Su bisa nyapu-nyapu, bisa nyuci pakaian gitu ya, walaupun nyetrika dan masak dia nggak tahu ya teman-teman, tapi nyuci piring dia tahu ya. Alhamdulillah masih bisa bantu-bantu di rumah kalau di saat saya nggak ada di rumah gitu. Tapi kalau jaga anak-anak, kalau disuruh jaga anak waktu itu, waktu Saka masih sangat balita gitu ya teman-teman, masih balita belum tahu jalan, itu Pak Su emang kewalahan jagain adik Saka waktu saya sakit. Tapi pas adik Saka udah tahu jalan kalau saya sakit, Pak Su bisa nyuruh Kak Berli nemani adik Saka. Jadi kalau adik Saka yang sakit ya Kak Berli harus di rumah ya teman-teman. Nggak boleh sering-sering ke rumah sakit sebab di rumah sakit kan lagi banyak yang demam, batuk gitu ya, pilek gitu ya teman-teman. Jadi takutnya Kak Berli kena nanti saya yang sakit otak gitu ya teman-teman. Mikirnya kalau anak harus sakit kedua-duanya. Dan setelah Kak Berli maksudnya adik Saka keluar dari rumah sakit, timbullah setrikaan yang menumpuk seperti ini. Tapi saya nyetrikanya nggak sampai selesai ya teman-teman. Hanya beberapa saja yang saya setrika sebab kan saya masih capek gitu ya teman-teman. Ini saya nyetrikanya pagi-pagi sebab kan besoknya ada acara wirid Yasin gitu di rumah mak saya. Jadi saya
mau nolong-nolong masak juga. Makanya saya kejar setrikaan dulu, mana pakaian yang mau dipakai gitu aja yang saya setrika ya teman-teman. Jadi nggak seluruhnya saya setrika, sebab di dalam mesin cuci masih ada cucian baru. Gimana dengan teman-teman kalau ada keluarga atau kesibukan di luar terus pulangnya disambut dengan setrikaan yang menumpuk, ada nggak ya yang seperti itu? Kalau saya ya seperti inilah ya, bukan dengan cucian tapi dengan setrikaan ya teman-teman, pakaian yang akan disetrika, karena saya kan nggak tim melipat ya teman-teman, saya tim nyetrika. Jadi setiap saya ada kegiatan di luar, kalau yang bantu nyuci bakso pastinya saya ketinggalan dengan ini ya, ditinggalin dengan pakaian yang kering satu keranjangan gitu, kadang sampai 2 keranjang ya teman-teman. Jadi encok rasanya duduk lama. Ya mau gimana lagi, di sini juga ada pakaian kerja Pak Su, kalau nggak saya setrika terus nanti dia kerja, kebingungan juga ya teman-teman mau pakai apa gitu ya. Tapi di sini bajunya Kak Berli belum saya cuci juga, jadi belum ada saya nyetrika pakaian sekolah Kak Berli. Nah lanjut lagi nih teman-teman, keesokan harinya. Ini pagi ke pagi gitu ya teman-teman, ini pagi keesokan paginya lagi. Tapi di saat saya nyuci piring ini sudah selesai ya teman-teman acara di rumah mak saya. Jadi keesokan besoknya lagi gitu ya maksudnya ya teman-teman. Di saat acara di rumah mak saya itu nggak saya record karena saya hanya sebentar bantu-bantunya. Sorenya saya ke rumah sakit untuk periksa ya teman-teman. Saya kan kemarin ada pernah berobat di hari Kamis kemarinnya itu. Jadi saya disuruh USG ya teman-teman, USG abdomen, USG perut ya teman-teman seluruhnya. Jadi setelah itu saya tahu kalau yang bikin perut saya sakit di sebelah kanan itu ternyata ada kista ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir terlalu banyak cobaan untuk saya ya teman-teman, di saat anak selesai sakit terus sekarang saya harus mendengar kenyataan kalau perut saya itu sakitnya gara-gara kista. Dulu waktu saya hamil Kak Berli, kista itu udah hilang. Jadi saya bersyukur sekali waktu itu ya teman-teman. Dan di saat saya udah dilarang untuk hamil, karena saya sudah 3 kali operasi ya teman-teman. Jadi dokter bilang cukup 2 saja anaknya, tidak boleh lagi untuk hamil lagi gitu ya teman-teman, dokter bilang. Tapi ternyata sekarang ada kista ya teman-teman. Kista itu saya nggak tahu juga ukurannya berapa, kemarin itu saya periksanya sama dokter penyakit dalam. Jadi ini saya mau periksa lagi nantinya sama dokter kandungan ya teman-teman, untuk membaca hasil USG yang kemarin itu. Sebab kata dokter penyakit dalam hanya dokter kandungan yang tahu membacanya. Yang jelas dokter penyakit dalam bilang itu adalah kista. Jadi kalau mau operasi atau tidaknya nanti semua tergantung dengan dokter kandungan gitu ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga nanti hasil dari dokter kandungan mengatakan tidak apa-apa, bisa diatasi dengan obat saja, obat penghancur kista tersebut ya teman-teman. Jadi saya nggak ulang-ulang untuk operasi yang keempat. Saya sangat takut sebenarnya ya teman-teman untuk operasi, untuk mengingat kejadian waktu adik Saka lahir itu saja saya masih trauma ya teman-teman. Soalnya 2 jaman
kurang lebih gitu ya teman-teman, saya di ruang operasi sebabkan setelah adik Saka keluar dari perut saya, terus saya kan lanjut operasi perlengketan usus gitu ya teman-teman, sehingga sekarang dampaknya itu sangat pengaruh besar dengan diri saya ya teman-teman. Jadi makanya sekarang itu kan saya sering menderita asam lambung gitu, makanya saya itu trauma sekali untuk masuk ke ruang operasi lagi ya teman-teman. Saya itu nggak sanggup rasanya untuk disuntik bius itu lagi ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga nanti setelah saya cek ke dokter kandungan hasilnya bisa pakai obat saja untuk mengatasi kista tersebut. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya. Nanti saya sambung kegiatan saya hari ini di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dan mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video saya berikutnya.